akan kita laksanakan nantinya. Terima kasih. Baik. Udah live. Kopi. Ada segala. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Di Lampung tahu, ada di Lampung. Muhammad Ali Murtada bagi kopi. Kado nih. Udah insya boy. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. 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 Selamat datang berbelanja di Indomaret. Waalaikumsalam. Udah pada suruh belum? Kopi. 2000. Aman. Panik lah, masa enggak? Nanti gitu dikeluarkan dia. Ngopi. Gaby. Oh, jangan ribut kali. Ya, Bu. Sholat dulu. Jangan ribut, panik nggak? Panik. Cari bro. Pagi-pagi ya Bu. Sholat dulu. Kali. Udah ada dukung lu. Sholat lebih penting. Salam. Bisa nggak sih jangan ribut. Kalau misalnya mau sholat aja. Dengar tuh. Sholat aja, nggak sholat. Ya udah, ribut aja. Sesama muslim saling mengingatkan. Sama muslim itu harus saling mengingatkan. YouTuber bang. Ya nih, YouTuber jual pulsa. Hidup agen perubahan, agen pulsa. Hidup 5.000 sejam. Gus, jangan bising. Jangan ribut, Gus. Hei, besok sebut nama, gawat juga. Panik enggak? Masa enggak? Pagi-pagi udah sibuk. Alay. Sibuk lagi pagi-pagi gitu. Aja. Kapan bukber nih? Di bukber dari rumah masing. Tidur, tidur. Sahur. Sahur. Oi, diamlah, jaga etika sedikit. Semuanya udah pada sahur. Siapa nih? Siapa? Wait, ini di rumah mau.
Enggak suka ya. Diam, weh, diam, diam. Untuk azan. Hadiah. Hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum Kak. Salat. Anto salat. Diam. Oh Ali. Woi, kram. Ya, Haris, kenapa Haris? Hai. Assalamualaikum Faris Al-Fatah, Adiat Maja, Ikram Maulana, Muhammad Nurtada. Yuk kita sholat. Sholat. Faizul lah. Apabila seorang Sholat dah lu ngapain merepek pula. Marilah kita menuju jangan ribut kali, diam napa? Siap. Apabila seorang saja Kang matulnya panjang tidak boleh ransel. Kondisikan ya guys, tolong diam. jokes. Faizul kenapa Haris? Kita kan dihidupin. Ya, ini kan waktunya sholat. Ya. Jadi rapu pajan.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum. Saf diluruskan dirapatkan. Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Aku nggak bisa masuk lagi, udah penuh. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله عليه وسلم. الله Ada yang الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Waalaikumsalam.
Baca apa? Assalamualaikum. Ini kakinya dulu. Sampai Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita telah berhadir di masjid yang sungguh megah ini, Masjid Universitas Teguh Umar, dalam rangka mengikuti subuh edukasi, mengangkat tema Spirit Al-Quran di bulan Ramadan. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajiakan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para ulama. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Mursyidin MA. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, Bapak Muwardi Amin SIAK. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan Lingkup Universitas Teguh Umar,
Yang kami hormati Ketua LPPM PMP Bapak Insinyur Rusdi Faizin MSI. Yang kami hormati Koordinator Pusat P3AI Bapak Sulaiman Ali STMT. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah subuh edukasi yang telah berhadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk keberkahan, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fahrul Rozi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن
تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara subuh edukasi ini bersama Al-Muharram Profesor Dr. Bustandir MSc juga berlangsung secara live Zoom sebagaimana yang terlihat di hadapan kita. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua P3HI Universitas Teguh Umar kepada Bapak Sulaiman Ali STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berhadir bersama-sama di Masjid Kampus Universitas Teguh Umar dalam rangka melaksanakan subuh education yang insya Allah kita laksanakan pada subuh hari ini bertepatan dengan 9 Ramadan. Kemudian salawat bergemakan salam, tidak bosan-bosannya kita selalu berselawat ke pangkuan alam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasulullah yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kegelapan kepada alam yang penuh dengan peradaban akhlak yang mulia. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan kepada keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah sekalian. Doa kita sampaikan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Yang kami muliakan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Mursyidin yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, Abi Mawardi. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Dekan
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Ali Sarung, Bapak Dekan Ekonomi, Bapak Profesor Teguh Zulham, dan juga yang kami muliakan, kami hormati Bapak-Bapak dari Kabak dan Kasub Bagian, dan juga yang kami muliakan dan kami hormati narasumber kita, guru kami yang mulia Bapak Profesor Dr. Mustanir MSD. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Jami Darussalam Universitas Syekh Kuala atau USK. Kemudian beliau juga sebagai pengurus pusat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Saat ini beliau sebagai guru besar di Universitas Kuala Banda Aceh. Selamat datang di Melabu, Prof. Alhamdulillah bisa berada di kampus UTU. Bismillah pertama pada hari ini di Masjid Jami Kampus Universitas Teguh Umar. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, dan juga Bapak Ibu staf Universitas Teguh Umar, dan yang kami muliakan juga dan kami hormati yaitu Bapak Ketua Jurusan atau Kepala Program Studi yang berhadir, dan yang kami cintai, kami banggakan adik-adik peserta P3AI tahun akademik 2020-2021 beserta dengan kakak-kakak mentor yang berhadir pada subuh pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan hari ini kita laksanakan subuh education dengan tema kita angkat yaitu dengan spirit Al-Quran, spirit Al-Quran di bulan Ramadan. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu termasuk Bapak Wakil Rektor yang bahwasanya P3 ini alhamdulillah pelaksanaannya telah selesai untuk tahun akademik 2020-2020 dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mungkin tidak bisa ditampilkan grafiknya, cukup bagus sekali. Untuk tahun akademik ini Pak Prof Mustanir, dukungan Pak Prof juga sangat banyak untuk P3I di UTU. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa P3I UTU ini mulai berjalan pada tahun akademik 2017-2018. Jadi lebih kurang sudah 4 tahun lamanya. Tentu dalam pelaksanaan masih ibarat masih bayi lah, berkembang sedikit-sedikit dengan dukungan semua pihak termasuk Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dan juga Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ketua Jurusan, sehingga pelaksanaan P3I berjalan lancar. Untuk pelaksanaan P3I Pak Prof Mustanir, pelaksanaannya jika di UTU yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pagi jam 8 sampai dengan jam 12 atau jam 11.30. Kemudian setelah itu nanti adik-adik jika ada aktivitas lain seperti mungkin pelaksanaan praktikum dan organisasi lainnya bisa melaksanakannya. Kemudian pelaksanaan kita masih di kelas. Mungkin kalau di usia atau Syekh Kuala itu di masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Karena di UTU masjid, alhamdulillah baru hari ini perdana sekali kita bismillah, sejarah pertama kita laksanakan salat subuh, salat pertama di masjid di bulan suci Ramadan ini. Semoga masjid cepat diberikan selesai. Kemudian juga kita mohon juga semoga UTU juga dengan ada masjid ini menjadi tempat khusus pembinaan karakter dan lain sebagainya, sesuai dengan kalau di AMKI Prof memang dikhususkan memang, jadi masjid itu bukan saja tempat ibadah Prof, tapi juga tempat belajar dan juga tempat berdiskusi lainnya. Kemudian nanti mungkin panjang lebar akan disampaikan oleh Prof. Kemudian untuk selanjutnya pelaksanaan kita, metode pelaksanaan P3I Universitas Teguh Umar meliputi metode Iqra dan kemudian metode praktek ibadah dan fardu kifayah.
Kemudian yang terakhir ada mentoring akhlak dan ketauhidan. Jadi 3 metode ini kita laksanakan dalam 1 semester. Jika ada beberapa yang tidak lulus atau yang belum mengikuti, kita buka di semester selanjutnya. Alhamdulillah mulai 2017 sudah menjadi syarat akademik untuk tugas akhir atau skripsi. Dulunya memang pelaksanaan P3I mulai dari awal, yaitu jika lulus P3I baru bisa mengambil mata kuliah wajib umum yaitu pendidikan agama. Nah justru sekarang dengan dukungan Bapak Rektor, Bapak Profesor Jasman Ma'ruf dan juga Bapak Warek, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Bapak Ibu semua, sehingga pelaksanaan P3I semakin hari ini, semakin tahun, alhamdulillah berkembang terus. Mohon doanya juga semoga salah satu wadah khusus untuk pembinaan karakter dan spiritual untuk adik-adik mahasiswa muslim, dan kita juga memfasilitasi mahasiswa non-muslim. Artinya untuk beribadah dan melaksanakan pembelajaran di tempat peribadatan masing-masing. Mungkin untuk di UTU itu dikoordinir langsung oleh Pak Samuel. Jadi beliau sudah membuat grup khusus untuk bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang non-muslim. Kemudian mungkin lain sebagainya, UP3I, P3I UTU juga sudah mempunyai dasar hukum dari Bapak Rektor dan juga kita dari turunan-turunan undang-undang dan lain sebagainya. Harapannya Pak Wakil Rektor juga kedepannya P3I terus berkembang dan baik untuk pelaksanaan, baik itu mentoring akhlak, ketauhidan, praktek ibadah, sampai dengan kita melaksanakan fardu kifayah mulai dari memandikan jenazah sampai dengan mengkafankan. Nah, jadi kita belajar di sini dan alhamdulillah juga persentasenya mungkin grafik tidak bisa ditampilkan. Memang sedikit sekali yang tidak bisa mengaji di UTU, alhamdulillah juga. Tapi itu padahal bukan juga kesalahan dari UTU karena mungkin adik-adik berhadir ke UTU dan kita mulai belajar di P3I sehingga yang belum bisa Quran, belum lain sebagainya kita belajar di sini. Mungkin satu lagi mohon maaf tadi terakhir saya lupa mengucapkan ucapan yang kami hormati juga Bapak Kepala LPPM PM yang hari ini juga beliau sahur bersama Pak. Tadi sahur bersama kita jam 4 subuh sudah sampai sini, semangat sekali Pak. Beliau adalah rektor senior juga Pak Insinyur Rosi Faizin. Alhamdulillah terima kasih Pak atas dukungannya untuk P3I. Baik mungkin itu saja Prof. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin terima kasih kepada seluruh panitia khususnya kepada adik-adik mentor yang sudah dari semalam belum tidur Prof. Jadi mempersiapkan acara kita dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh perdana di kampus yang kita cintai ini. Demikian mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman Ali STMT selaku Ketua P3I Universitas Teguh Umar. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Teguh Umar yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Bapak Mursyidin MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan subuh berjamaah tadi langsung di imam kita sangat jauh, sangat istimewa Prof dari Banda Aceh. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri teladan kita, menjadi panutan kita, sehingga
menciptakan atau menjadikan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kami muliakan, kami hormati Pak Prof. Mustanir selaku pemateri kita pada hari ini. Ya, ini masa COVID ini, Prof. Masa dalam bulan Ramadan ini sangat kami sangat mengucapkan terima kasih banyak karena sudi datang ke sini. Ya, apalagi suasana-suasana seperti ini. Kemudian yang kami hormati Pak Dekan, di sini hadir Pak Prof. Adi Sarung, Dekan Fakultas Ilmu Perikanan Kelautan. Pak Zulham sudah keluar sebentar tadi. Kemudian Pak Abdullah Biro, Pak Mawardi. Saya tidak akan lupa, saya Pak Kepala LPPM langsung teringat nanti dengan. Kemudian kepada Bapak dosen yang telah berhadir pada hari ini, yang kami banggakan kepada adik-adik mahasiswa, baik yang hadir di sini maupun secara daring. Kami dari unsur pimpinan perguruan tinggi yang pertama sekali menyampaikan terima kasih banyak kepada P3AI yang telah mengundang Bapak Profesor Mustanir ke UTU untuk memberikan pencerahan. Temanya sangat bagus sekali, spirit. Jadi semangat Quran, karena bulan suci Ramadan sebagai bulan yang turunnya Al-Quran menjadi panutan kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk kita, Al-Quran sebagai petunjuk jalan, arah. Kalau kita pelajari Al-Quran yang bagus, jadi kita akan mendapat arah yang benar gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman, saya teringat ini Abi, iklan di Murbo, acara 1 jam sambutan setengah jam, ya. Jadi substansi acara pada hari ini sebenarnya kita mendengar pencerahan Prof. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang P3AI dan sebagainya. Ternyata hari ini wisuda, ya, kepada adik-adik wisuda. Tadi syukur wisuda bulan Ramadan ini mungkin menjadi berkah mereka. Jadi saya tidak menyampaikan panjang lebar, Prof. Nah, sekali lagi salam dari Prof. Jasman selaku rektor. Beliau kurang sehat, masih di Banda Aceh, bukan sebab apapun. Nah, halangan beliau kurang sehat. Juga Pak Wakil Rektor 1, Pak Dr. Alfizar juga kurang sehat, dan Pak Wakil Rektor juga demikian juga. Kita doakan semoga Bapak kita cepat sembuh, sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali di kampus kita ini. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa acara kita pada hari ini semoga mendapat ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Darul Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita saksikan pembagian sertifikat secara simbolis kepada mentor dan peserta P3AI yang lulus. Pada nama-nama yang kami sebutkan harap dapat maju ke depan. Yang pertama Reza Maulana dari Fakultas Ekonomi. Kemudian yang kedua M. Sarna dari Fakultas Ekonomi. Yang ketiga Suul Saumil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang keempat berikutnya itu adalah Delima Fitria dari Fakultas Pertanian. Mita Ramelia dari Fakultas Teknik, Yusi Alfitasari dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fatri An-Nisa dari Fakultas Ekonomi, Sabul Hazizah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Farhan Syahputra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Yusril Suhendra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Furqan dari Fakultas Teknik.
Kemudian pembagian sertifikat kepada mentor, kepada nama-nama yang kami sebutkan harap maju ke depan. Yang pertama Fadil Zuanda dari Fakultas Ekonomi, Fikri Alfi Rizki dari Fakultas Ekonomi, Khairun Zaimah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Elsa Arjayansyah dari Fakultas Teknik, M. Fahrul Razi dari Fakultas Teknik, Cut Lena Riza dari Fakultas Pertanian, dan Syahrul Ramadan dari Fakultas Teknik. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan tadi dapat maju ke depan. Nama kami kok nggak ada. Nama kita kayak mana ya? Nanti. Masih lama lah kita. Ya, silakan ambil posisi untuk para peserta. Ya, silakan diambil posisi. Sudah siap semua? Baik, untuk pembagian sertifikat pada peserta, secara simbolis kami mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada para peserta. Baik, terima kasih Bapak Warek. Berikutnya sesi penyerahan sertifikat kepada para mentor. Kami mohon kesediaan Prof. Bustanil didampingi oleh Ketua Pusat P3HI menyerahkan sertifikat kepada para mentor.
Terima kasih, Prof. Berikutnya penyerahan sertifikat mentor putri. Kami mohon kepada Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, Tapi Mawardi untuk menyerahkan sertifikat kepada mentor putri. Terima kasih, Abi. Untuk sesi foto bersama, kepada nanti para peserta maupun para mentor, nanti akan kita ambil sesi di akhir. Kita akan foto bersama dengan Prof. Musnanil dan juga dengan unsur pimpinan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menuju ke acara berikutnya, yaitu penyerahan paket mu'alaf bahagia dari Rumah Amal Masjid Jami Darussalam Universitas Teguh Umar yang akan diterima oleh Cantika Margareta. Kami ulangi, penyerahan paket mu'alaf bahagia dari Rumah Amal Masjid Jami Darussalam Universitas Syah Kuala atau disingkat dengan USK. Kepada penerima atas nama Cantika Margareta, dipersilakan untuk dapat maju ke depan. Baik, diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Musnanil MSc, didampingi oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Nanti saya tambahkan nanti. Dari Gunung Sandi. Oke, tidak. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Musnanil MSc yang telah menyerahkan tadi paket mu'alaf bahagia dari Rumah Amal Masjid Jami Darussalam Universitas Syah Kuala. Semoga pemberian paket mu'alaf ini berkah dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok yang kita nantikan, yaitu penyampaian tausiah beserta doa yang disampaikan oleh Prof. Musnanil. Kepada Prof, tempat dan waktu dipersilahkan. Di tengah. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Universitas Teguh Umar, mulai rektor WR 1, 2, dan 3 yang kebetulan hadir di tengah hari Pak WR 3. Terima kasih Pak bersama kami. Bapak Ketua LPPM ya, satu-satunya lembaga kita Pak, satu-satunya ya. Bapak Ketua BAUK Pak ya, BAUK, jangan dibaca bauk dia ya, BAUK. Kalau bauk itu jadi bapaknya wangi dong mandi tadi ya. Bapak Ibu para dekan, kebetulan dari sini senior saya ini Prof Ali dan Prof Julham. Ini para senior saya nih ya. Beliau-beliau ini lebih duluan daripada saya. Teman-teman dari P3AI, Bapak Ibu Ketua Prodi, Pak Julham pernah di belakang Pak? Mantor di belakang rupanya ya. Oh iya, baik. Ya. Para mentor serta adik-adik peserta P3AI yang berbahagia ya. Wabil khusus kepada Cantika yang hari ini alhamdulillah Pak ketemu tadi luar biasa. Putu banyak sekali rahmatnya, banyak berkahnya ya. Para hadirin sekalian, ini kuliahnya, acaranya hari ini mulai jam 4.30 sampai dengan selesai. Kita selesai mungkin buka puasa bersama hari ini. Sepakat ya? Ini kuliah ya, tinggal di sini kuliahnya ya. Kita buka bersama, sahur bersama, diakhiri dengan buka bersama insya Allah di tempat masing-masing. Ya, nggak di sini. Ya. Terus terang saya terharu dan berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah kegiatan yang sangat monumental ini. Mungkin dalam perhitungan kita manusia ini acara kecil ya, tapi Allah menambatkan bahwa untuk orang yang sholat qabliyah subuh saja itu khairum, lebih baik daripada bumi dan seisinya. Itu qabliyah subuh ya, qabliyah subuh. Nah, makanya agak unik. Tadi malam saya punya pengalaman unik nih ya. Banyak berjalan, banyak pengalaman memang. Saya sholat di salah satu masjid, nggak boleh disebutkan nama masjidnya, juga nggak boleh disebutkan tempatnya di mana ya. Setelah sholat isya ya, kemudian hanya menunggu sejenak, langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih ya, tanpa sholat ba'diyah isya. Nah, para mentor mana mentor? Mana lebih banyak pahala sholat rawatib dengan sholat tarawih? Hah? Rawatib, sepakat semua ya? Sepakat. Jadi salah kalau kemudian kita mengutamakan tarawih dibanding. Nah, inilah yang kemudian akan diajarkan nanti kepada adik-adik di ketiga itu. Ya, kalau kita harus memilih mana harus dipilih, kita tahu rawatib itu lebih penting daripada tarawih. Tarawih juga perlu. Ya, tapi kalau harus memilih, maka kita punya prioritas ya. Ya, jadi tidak meninggalkan yang kurang prioritas dibanding yang prioritas. Itu salah satu pentingnya P3AI, kita cerdas dalam beramal. Ya, cerdas dalam beramal. Baik. Jadi saya malah belakangan sangat jarang ikut acara-acara Ban PT. Ya, sekalipun masih di Ban PT, tapi saya menghindar untuk pergi ke rapat-rapat offline. Tapi hari ini kenapa waktu ditelepon oleh Pak Sulaiman dan Pak siapa telepon kemarin, Pak Samuel ya, sambil telepon saya bilang insya Allah saya datang, saya bilang kan. Waktu itu nggak mikir corona macam-macam, tapi saya baru mikir, oh iya ya, gimana ini ya, tapi Allah alam ya, kadarullah, kita ikutilah apa ketentuan Allah yang terbaik insya Allah. Nah, bicara masalah tema
Ini sekalipun sampai selesai waktunya, tapi juga paham ya Power 3 hari ini banyak agenda, saya yakin ya sebagai pimpinan, apalagi teman-teman yang lain juga kurang sehat. Jadi tumpuan pimpinan itu pada Power 3 semua kayaknya hari ini ya. Bicara masalah judul kita hari ini, yang janji akan ditampilkan judulnya Spirit Al-Quran. Spirit Al-Quran bukan hanya dalam Ramadan saja, itu luar biasa. Spirit, semangat Al-Quran. Ya. Al-Quran itu banyak sekali spiritnya, banyak sekali pesannya, banyak sekali mendorong kita. Adik-adik kan biasa memperkenalkan kata endorse, tadi ya. Di endorse itu apa? Di endorse. Biasa yang jualan, tolong endorse punya saya ya, gitu ya. Di endorse agar kita itu tetap bersemangat dengan berbagai keutamaan Al-Quran. Memang apa keutamaan Al-Quran? Paling tidak, kalau adik-adik faham, hafal, mengerti, tahu nama-nama lain selain Al-Quran, itulah ada keutamaan Al-Quran. Ya. Oke, kita urut sekarang nih. Yang pertama, nama lain Al-Quran apa? Selain Al-Quran. Al-Furqan. Jangan ustaznya dong. Adik-adik. Pesertanya. Al-Furqan yang lain. Al-Shifa yang lain. Saya minta sampai 10 nih. An-Nur. Al-Huda. Al-Bainah. Al-Bushra. Al-Kitab. Al-Huda. Udah tadi ya. Oke, banyak tuh, banyak. Banyak. Banyak nama-nama lain Al-Quran. Nah, banyak nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran salah satu nama. Ya. Al-Quran apa maknanya? Yang dibaca. Ya. Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau nggak pernah dibaca, bukan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran. Jadi semangat yang pertama kita dari Al-Quran saja, kalau kita bahas nama yang lain, Al-Quran saja sebagai yang dibaca, yang itu sebagai manifestasi turunnya ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq. Ya. Spirit Iqra, spirit Al-Quran membaca. Ada dua hal, membaca, dan yang kedua adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Allah yang Maha Menciptakan. Membaca saja, maka akan banyak impact, efek dari manfaat membaca. Apa efeknya? Yang pertama, saat kita mampu membaca dengan baik dan benar, maka kita akan literasi namanya ya, punya wawasan, literate. Wawasan terhadap apa? Terhadap semua hal. Makanya Allah memberi membaca terhadap semua hal. Baca ilmu kelautan. Pak Ali apa ya? Pak Ali ya? FKP ya? Bukan biologi lagi ya? Sudah laut ya? Pak Johan masih ekonomi? Masih ya? Baca tentang ekonomi, baca tentang kelautan. Laut itu bukan hanya apa yang di atas ya, tapi dibanding di atas, yang di dalam jauh lebih besar laut itu. Ya. Dan laut itu banyak sekali fenomenanya. Ya. Hanya sekitar 30% yang kita ketahui tentang laut. 70% lagi kita nggak tahu. Dalamnya laut siapa? Duga. Banyak sekali tuh di dalam laut yang kita tidak tahu. Artinya yang 30% saja itu belum mampu digali oleh Pak Ali, dibaca, dianalisis, diambil manfaatnya. Apalagi yang 70%. Allah luar biasa. Luasnya, maha luasnya ilmu dan rahmatnya Allah sekaligus. Nah, saat kita membaca apapun, Iqra tadi, maka kita akan literate, kita akan punya wawasan tentang ekonomi, ya. Pak Zulham tuh, bagaimana ekonomi kita hari ini tumbuh dalam berapa persen Pak Zulham?
4, bukan minus ya. Pak Zulham masih optimis 4%. Kalau saya minus ya. Bagaimana kita sebagai orang kampus yang sudah Allah amanahkan ilmu, ya, karena kita membaca, karena Allah menyuruh kita membaca, kita mengikuti membaca, maka kita bisa intervensi. Bagaimana kita lakukan terhadap masyarakat, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita lakukan, ekonomi. Jangan masyarakat kita, coba lihat nih sekarang. Ya, di beberapa tempat kabarnya ya setelah setahun pandemi ini daya beli masyarakat menurun, maka penyakit sosial, perampokan, pembegalan, pencopetan, apalagi yang lain meningkat. Itu tugas siapa untuk mengatasi ini? Tidak bisa hanya sekedar ceramahi, tidak bisa hanya ditangkap, tidak bisa sekedar mengeluar. Kalau semua ditangkap, habis orang nggak cukup menyerang, menampung, penampungan, ini lain, kebijakan lain, intervensi ekonomi, ya, sehingga orang-orang yang terpuruk itu bisa bangun kembali. Nah, hasil membaca Iqra tadi. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Ya. Iqra. Nah, hari ini juga nih, kan kalau kita baca luar biasa nih. Saya sudah lama saat di Darussalam itu tidak mendengar suara burung. Ini luar biasa nih. Burung luar biasa. Orang bayar mahal untuk bisa dengar suara burung. Ya. Kita kan luar biasa, sambil sholat bisa dengan suara burung, sambil itikaf ya, bisa dengan suara burung. Luar biasa nih, luar biasa. Spirit Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Adik sekalian, saat kita bisa membaca dengan nama Rabb kita, ya, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila kita kemudian mampu membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauliyah yang dari Al-Quran atau ayat kauniyah yang ada di alam sekitar ini, maka akan zadatuhum imana, bertambah dan bertambah keimanan kita. Nah, saat iman bertambah, takwa bertambah, maka keberkahan hadir. Saat Allah memberi angin, anginnya angin yang akan mengawinkan antara pohon-pohon yang ada. Kita lihat banyak pohon sawit, tapi berbuah mangga bukan ya? Sawit berbuah sawit. Ada juga sawit dia itu berbuah mangga, ditempelin karena kesel, yang nanam sawit itu kesel dia. Oh, nggak berubah-berubah, ditempel lah mangga di situ ya. Kenapa? Tidak terjadi penyerbukan dia ya. Tapi saat kemudian Allah memberikan keberkahan ya, semua jadi bagus. Air turun pun jadi berkah, sebagai hujan yang mendatangkan rahmat, bukan hujan yang mendatangkan banjir di beberapa tempat. Jadi banyak sekali keberkahan. Ya, ilmu kita juga berkah, hidup kita juga berkah. Ya. Yang kita bisa membaca dengan Al-Khalaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tujuannya nih. Seperti yang disebutkan tadi oleh Pak WR3 ya. Bagaimana kemudian dengan mendalami, mengamalkan Al-Qur'an ini, kemudian kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu yang didapatkan di sini, ilmu yang dipelajari utuh ini, ilmu apapun dia, selama dia bermanfaat, itu adalah harusnya mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dapat pahala. Nah, ini kita konfirmasi nih. Adik-adik yang kuliah di utuh nih. Kira-kira yakin nggak dapat pahala kuliah? Yakin ya? Ragu kayaknya. Yakin ya? Yakin. Kalau nggak yakin, diyakinkan. Gimana caranya? Ya. Jadi pelajari ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian niatkan bahwa ini bagaimana kita kemudian dengan ilmu yang kita akan dapatkan ini mampu berbuat untuk masyarakatnya. Makanya perlu masjid ini. Perlu masjid ini. Kita kuliah sini mulai jam berapa, Pak? Jam 7. Kita bubar jam berapa nih? Pak Sulaiman. Jam? Jangan. Ini banyak yang tersiksa di sini, nggak boleh juga. Ini kayak burung disangkar deh ya. Suaranya merdu tapi nggak bisa kemana-mana. Baik. Ya. Saya mau menyiapkan banyak slide ya untuk ini aja. Minimal ini. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Spirit ya yang mendorong kita bahwa seharusnya kita mampu melakukan terhadap
Al-Quran dengan beberapa hal ini. Menemani arus sebagai kitab suci yang Allah turunkan dan terjaga dia sampai dengan akhir zaman. Membacanya wajib, ya, wajib. Sekalipun masih terbata-bata. Kalaupun kemudian terbata-bata, kita dapat 2 pahala. Ya, kalaupun terbata-bata kita dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala mengajinya saja, pahala kesabaran kita. Kalau nggak tahu juga dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh bahwa adalah seorang baca alif lam mim itu sebagai satu kata, tetapi alif dapat pahala, lam dapat pahala, mim dapat pahala. Minimal ada 30. Ya, luar biasa tuh. Membaca saja dapat pahala. Dengarnya juga dapat pahala, dapat rahmat. Faidza qur'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, dengerin, simak agar kamu dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Ya. Luar biasa, dengar saja dapat pahala. Makanya pilih sekarang. Kita lakukan migrasi sekarang nih, hijrah, ya. Shifting dari kesenangan membaca musik, kesenangan mengikuti musik, kesenangan mendengar musik, pindah ke Al-Quran. Spirit mendengar itu yang kemudian mampu mengantarkan kita untuk dapat rahmat. Baik. Ini yang ketiga, ini yang concern kita di antaranya pada program ketiga ini. Bagaimana kemudian kita mendalami isinya. Ya. Ini operatornya mana ya? Oh, boleh nggak langsung ke slide yang berapa ya? Coba terus lagi. Ini beberapa slide yang saya dapatkan bahwa banyak sekali penelitian, ya, seperti disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi, memang kemampuan membaca anak-anak kita terapkan rendah sekali, ya. Terus lanjut deh. Lanjut lagi. Itu hasil survei juga, lanjut lagi. Nah, ini sebagai terakhir aja ya, biar nggak terlalu lama ya. Memberi harapan lah dalam hal ini. Harapan kita terhadap masjid, apa nih namanya Pak Wir? Nama masjid ini? Masjid belum ada nama, baik. Oh, luar biasa. Sekedar pengalaman Pak ya, tahun 86 sampai dengan 91 saya di ITS di Surabaya dengan Pak Sulaiman ya Pak. ITS siapa lagi dari Pak Sulaiman? Yang di ITS. Ya. Ya. Oh ya. Waktu itu masjidnya kayak gini lah modelnya. Bawahnya malah pasir masih belum ditimbun. Jadi saya kebetulan jadi khadam di sana. Kalau mau sholat kita gelar tikar ini lah nih. Nah, waktu itu gedungnya belum banyak di ITS. Begitu kemudian menjelang azan itu pengin, terbang kemana-mana. Kita kejar tikarnya, gelar lagi. Ya. Habis itu terbang lagi, kejar lagi. Artinya ini jauh lebih bagus pada yang saya ceritakan tadi. Ya, di ITS tuh. Ini pasir semua nih. Kadang-kadang datang anjing, kan terbuka deh ya. Nah, ya, itu dia. Jadi jauh lebih bagus ini. Nah, tinggal yang penting adalah bagaimana memakmurkannya. Innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yaumil itu ya. Tugas itu yang lebih berat itu. Bagaimana kita memakmurkan masjid. Nah, bagaimana memakmurkan masjid? Saya menawarkan paling tidak ada 6 hal ini. Masjid dimakmurkan dengan beberapa hal ini, yang motor utamanya harusnya adalah P3I. MK itu masjid kampus karena belum ada nama. Maka saya tulis MK. Ya, Masjid Kampus Utuh. Minta izin Pak W3 ya, karena belum ada nama kita tulis Masjid Kampus Utuh. Yang pertama, masjid ini harus menjadi tempat rumahnya Quran. Rumahnya Quran. Bukan tempat ditaruh Al-Quran, bukan. Tapi di sini tempatnya datang orang menyumbangkan Al-Quran, datang orang membaca Al-Quran, datang orang mengejarkan Al-Quran, datang orang menafsirkan Al-Quran, datang orang kemudian bagaimana membuat program-program mengamalkan Al-Quran.
Itu dia. Makanya di Unsia kita coba koneksikan sekarang nih, ya. Rumah amal yang salah satu yang tadi kita menyampaikan dua tali kasih kita kepada saudara kita yang baru masuk Islam, ya, Cantika dan Vanessa ya, Vanessa. Itu kan bagian dari kewajiban dalam Al-Quran, kan? Bagaimana menyantuni teman-teman kita, saudara kita yang baru masuk Islam. Itu kan bukan hanya membacakan, bukan, tapi mengamalkan Al-Quran. Makanya tuh, setelah dia di rumah Quran, yang hari juga banyak masalah. Kenapa masalah? Kalau di usia sini masih rendah itu. Kemampuan baca Al-Quran masih rendah. Ya. Yang lulus Iqra 6 itu tidak sampai 20%. Yang lulus Iqra 6. Di sini lebih banyak ya, lebih bagus ya. Ya. Yang lulus Iqra 6. Mudah itu. Iqra 6 itu kan di paling belakang ada lembaran EPTA, ya kan? Lembaran EPTA namanya ya. Nah, kalau itu lulus lah dia. Kalau nggak lulus turun Iqra 5. Nggak lulus juga turun lagi Iqra 4. Nggak lulus juga turun lagi Iqra 3. Nggak lulus juga lulus Iqra 1. Iqra 1 dia mulai pelan-pelan sampai Iqra 6 baru boleh ngambil mata kuliah agama Islam. Itu dia. Itu tugas pertama di P3GAI. Yang kedua, tajribah. Bagaimana masjid ini menjadi laboratorium. Tempat kita melakukan eksperimental, bukan uji coba, bukan, tapi eksibisi sebenarnya lebih tepat. Kita nampakkan bahwa masjid ini ramah tamu. Ada minuman di situ kan, sekedar minuman apalah ya, dispenser. Ada toilet yang memudahkan orang mampir untuk sekedar maaf ke toilet. Karena ini masalah sekarang. Coba kita ya introspeksi lah, kita coba hitung-hitung. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, safar, jauh ya, maka kita milih mana nih? Mampir di toilet masjid apa toiletnya SPBU? Ya, sepakat semua nih SPBU. Masalah ini. Seharusnya masjid menawarkan solusi. Mampirlah tempat kami. Kenapa? Tempat kami bersih, suci lagi. Ya, wangi lagi. Ada senyum lagi, ya kan? Ya. Kan luar biasa tuh peluang pahala. Jadi masjid seharusnya menawarkan satu hal yang solutif. Ya, hari ini saya juga belum mampu sebenarnya di masjid kampus. Pak Rektor udah bilang, kamus bangun toilet itu minimal seperti hotel bintang 3 kata beliau, ya. Ya, 3-nya 3 bawah lah ya. Pelan-pelan kita coba. Itu bagian dari pelayanan kita, menggambarkan bahwa masjid itu satu hal yang bagus. Apa nama lain masjid? Nama lain masjid apa itu? Nama lain masjid. Apa? Rumahnya Allah. Ya kan? Rumahnya Allah. Patutkah rumah Allah itu kotor? Tidak. Patutkah rumah Allah itu tidak wangi? Ya kan? Ini amanah Allah buat kita ini. Rumah Allah ini. Ya. Untuk kita praktekkan bagaimana akhlaknya benar. Akhlak terhadap tamu, ya. Ada tempat nginap di situ, ya. Makanya di tempat masjid kampus di USK itu sering tuh orang mampir. Ada orang dari Tenom, mengantar lintuk, tungkup, di rumah Pali, mampir di situ. Kalau musim haji itu sering tuh orang dari mana-mana musim haji mampir di situ, ya. Itu dari sekalian. Nah ini juga demikian ini. Sekarang di masjid kampus itu sering orang mampir, orang ikut UTBK namanya. Sebelum subuh udah sampai cuci muka di situ, ganti baju di situ, ada yang mandi di situ, baru kemudian ikut tes. Nah harapannya masjid kita juga demikian. Di samping masjid ada tempat sujud, ada toilet yang memenuhi kebutuhan tempat mandi. Ada ini kan kadang-kadang tempat kosnya nggak ada air kan? Ada ya? Mandi di masjid. Kadang-kadang kan uang kiriman telah datang kan, makanya di masjid. Nah, itu deh. Jadi praktek bahwa masjid itu adalah sesuatu yang ramah tamu, ramah anak, ramah wanita, dan maksud saya ramah ini ya tajrib ya. Yang berikutnya ini menjadi pusat dakwah ini. Dakwah itu bukan hanya sekedar diceritakan, bukan sekedar dinarasikan, bukan hanya sekedar diceramahkan, bukan. Dakwah itu juga di bilhal.
Makanya Pak Kepala Lembaga di Unsyah kita sudah, ya Syah Kuala maksudnya USK, kita sudah kerjasama, mesti sudah kerjasama dengan LPPM. Ya LPPM, apa yang kita lakukan? Kita bilang punya zakat hari ini, yang kalau rumah zakat sekitar 1,6 miliar. Ya, itu ada kemudian kita gunakan untuk pemberdayaan pramustahik. Sekalipun itu hak mereka, tapi kita lakukan pembinaan, dibina oleh teman-teman peternakan budaya bebek, dibina oleh teman-teman yang lain, ada sesuatu lah kelautan, ada kemarin beternak lele, ya itu yang kita sebutkan tadi, bahwa kita bukan hanya bercerma, bukan hanya kita menarasikan dakwah, itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga coba berbuat sesuatu. Itu upaya masjid, hadir masjid di situ sebagai ikon keagamaan, ya itu Pak Sambil, ya sebagai pusat kajian. Nah, Al-Qur'anul Karim, ya ada banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, ada banyak ayat-ayat yang melakukan perlu kajian, ada banyak ayat yang perlu pendalaman, yang itu hanya dikaji oleh orang-orang yang relevan. Bicara masalah laut, itu tidak cukup hanya orang-orang ahli tafsir dari UIN, dari pesantren, dari dayah yang menafsirkan, tidak cukup, hanya harus ada orang dari fakultas FKP, Kelautan dan Perikanan, menafsirkan ayat-ayat tertentu. Ya. Perlu itu, makanya ada pusat kajian. Ya. Masjid juga menjadi meeting point, ya, menjadi tempat bertemu, janjian. Kenapa? Di masjid ada semua, ada sambil nunggu ada kopi di situ, ya. Di Unsyah kan baru juga itu ada mat, ada swalayan, ada kopi di situ, ya. Kita fasilitasi dengan wifi, ya, sehingga anak-anak bisa membuat tugas di situ, membuat kuliah. Nah, sekarang tanya ini, selama Ramadan masa saya lihat banyak yang kuliah online itu dari masjid, ya. Kuliah online dari masjid karena ada wifi di situ. Nah, jadi itu adik sekalian, fungsi masjid seperti juga saya sebutkan sumber ekonomi tadi, karena memang masjid kita punya dana zakat, ya rumah amal tadi yang salah satunya kita sumbangkan ke teman-teman dai berbatasan, juga ke berbagai kegiatan yang lain, sehingga masjid menjadi suatu yang memakmurkan lah, ya, memakmurkan jemaah. Nah, ini adalah adik sekalian, di samping tugas masjid dan juga di garda terdepan ada teman-teman mentor. Ini luar biasa nih. Mentor itu sebenarnya para pahlawan. Yang mana mentor tadi? Mentornya apa tadi mentor? Ya. Nah, mentor kan nggak digaji kan? Nggak kan? Dapat gaji nggak kan? Nggak. Alhamdulillah kalau nggak dapat gaji. Ya. Kalau dapat gaji itu jadi masalah. Ya. Kenapa masalah? Terkurangi pahalanya, ya. Ya kalaupun dapat sekedar DP lah, ya. Ya sekedar inilah. Mentor itu adalah pahlawan. Pahlawan itu apa pahlawan? Pahlawan itu orang-orang yang mengorbankan dirinya, perasaan dirinya, waktunya, jamnya, perhatiannya demi orang lain. Itu pahlawan namanya. Jadi kalau Teguh Umar diangkat sebagai pahlawan nasional, sangat wajar. Kenapa? Beliau mendedikasikan apapun yang beliau miliki, termasuk nyawanya demi negara Republik Indonesia ini, ya, demi kemerdekaan. Luar biasa. Maka kita warga utuh juga harus mewarisi kepahlawanannya Teguh Umar. Di antaranya bagaimana menuntaskan permasalahan yang tadi itu, menuntaskan permasalahan yang nggak bisa ngaji, yang bisa ngaji belum bisa menafsirkan, yang sudah bisa menafsirkan tapi tidak bisa diamalkan, ya. Yang sudah bisa ngaji belum sholat dengan benar, yang sudah ngaji belum berakhlak dengan benar, yang sudah ngaji belum berperilaku dengan benar, sehingga muncullah, ya, yang oleh WR3 tadi disebut sebagai karakter mahasiswa utuh yang menggambarkan kepahlawanan. Kepahlawanan apa tadi? Orang yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain, itu pahlawan. Mengorbankan waktunya, mengorbankan perasaannya, itu pahlawan tuh. Dan itu susah. Itu pahlawan. Nah, untuk itu ada sekalian, ya, ada sekalian para peserta PTIAI
Ini butuh waktu, butuh konsep, butuh pelan-pelan semua pihak yang terkait ini. Ya, kalau saya lihat tuh tepat di situ, bidang 3 tepat di situ semua intervensi. Sehingga fungsi masjid ini yang hari ini mungkin diamanahkan kepada Pak Sulaiman dan teman-teman punya konsep yang baik, dibantu dengan berbagai organ yang ada di kampus, muncul dia masjid sebagai pusat ya Islamic Center, pusat dakwah. Ya, pusat dakwah. Mungkin kita tidak semuanya bisa ceramah, tapi banyak orang, bukan banyak orang, semua orang bisa berdakwah melalui apa yang beliau miliki. Pimpinan UTU hari ini dengan otoritas yang beliau miliki itu sudah membangun masjid ini. Itu sebuah dakwah luar biasa. Ya, sebuah dakwah luar biasa. Yang dari dakwah itu kemudian kan jadi amal jariah nih kan? Ini amal jariahnya Pak WR3 dan teman-teman ini. Dari ini kemudian akan bertahun-tahun sampai dan kiamat masih dipakai, pahala terus mengalir. Namanya pahala jariah. Luar biasa, luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita semua hari ini berhasrat hadir hari ini, itu kan dicatat ini. Malaikat mencatat orang-orang yang hadir pada launching subuh edukasi pertama di UTU. Disebutlah nama-nama ini banyak sekali itu. Tercatat di prasastinya langit. Di prasastinya langit itu. Yang tidak ada orang yang bisa menghapusnya kecuali ria kita. Ria. Ya. Nah, tercatat di sana tuh. Yang satu itu akan dapat pahala itu. Ya, sedekah jariah. Ya, itu sekalian. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan, bagaimana menampilkan ya P3AI ini dan Masjid Kampus ini menjadi ikon untuk bagaimana membumikan Al-Quran. Spirit Al-Quran yang menantang kita untuk membaca tanda-tanda zaman, membaca kondisi hari ini kita terpuruk dengan ekonomi, membaca bahwa dekadensi moral luar biasa, membaca bahwa kita perlu menyiapkan generasi yang lebih siap lagi. Itu adalah tanda-tanda yang harus kita baca. Spirit itu kemudian kita antisipasi dengan apa? Melalui hadirnya Masjid Kampus dan P3AI sebagai salah satu organ yang mencoba membantu menjembatani, menutup gap, celah antara kebutuhan dengan, kalau Pak Zulhan bilang, Prof. Zulhan bilang, antara demand dan supply. Permintaan luar biasa hari ini. Kurang macam-macam kurangnya. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Masa orang lebih memilih tarawih dengan rawatib? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi saat kita memilih, maka kita tahu mana yang prioritas. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf, semasa tidak maksud menggurui, tapi ini mungkin sebuah bagian dari tawasobil haq, tawasobil rahmah, bagian kecintaan kami kepada saudara-saudara kami yang ada di sini, adik-adik kami terutama peserta P3AI yang hari ini di wisuda. Selamat, Anda itu setelah diwisuda, maka kita punya peluang lain mendedikasikan diri, yaitu menjadi para mentor, berbagi ilmu. Khairukum man ta'alamal Quran, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar dan wa'alamu, dan mengajarkannya sebaik-baik kamu. Maka kalau kita tidak belajar karena kita tidak mampu, jadilah pengajar. Atau sekaligus sambil kita belajar kita mengajarkan. Luar biasa. Masjid menjadi fasilitas untuk kita berbuat baik itu semua. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma ridhaka wal jannata wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita tengah mendengarkan penyampaian mau'izah hasanah yang disampaikan tadi oleh Prof. Mustanir. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan menjadi bahan renungan untuk kita dan menjadi spirit kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat narasumber oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni, didampingi oleh Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Ketua LPPM, dan juga Bapak Dekan Fakultas Ekonomi. Serta juga didampingi oleh Bapak Sulaiman Ali, STMT selaku Koordinator Pusat P3I UTU. Baik, penyerahan untuk yang pertama adalah penyerahan cenderamata diserahkan oleh Bapak Warik 3, diterima oleh Bapak Prof. Mustanir. Luar biasa. Baik, berikutnya kita akan foto bersama dengan Prof. Mustanir serta unsur pimpinan lingkup Universitas Tekomar. Dipersilahkan ya Bapak Zulfirman, Pak Samuel, Pak Trianto. Dipersilahkan. Pak Dr. Syahril dari Ekonomi, Pak, silakan. Untuk dapat bergabung foto bersama.
Baik, kami undang kembali tadi para mentor yang mendapat sertifikat beserta peserta secara simbolis untuk foto bersama dengan Prof. Mustanil. Dipersilakan. Mohon dipercepat gerak langkahnya karena kita sudah menuju pukul 7. Sekali lagi tadi para mentor yang mendapat sertifikat secara simbolis dan para peserta agar maju ke depan, kita akan foto bersama dengan Prof. Mustanil. Baiklah Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, dengan akhirnya tadi penyampaian tausiah dari Prof. Mustanil, kemudian tadi dilanjutkan berdoa dan sesi penyerahan plakat dan foto bersama, maka usai sudah acara subuh edukasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.